Bismillah, baik terima kasih atas kesempatannya. Saya izin mengecek terlebih dahulu audio dari masing-masing anggota. Yunus Buhari Hafid, bisa dicek audionya. Cek, apa suara saya terdengar? Baik, terdengar. Ramdan Hipi, bisa dicek audionya. Cek, apakah suara saya terdengar? Baik, terdengar. Yuan Moha, bisa dicek audionya. Cek, apakah suara saya terdengar? Baik, terdengar. Widya Puspamolou, bisa dicek audionya. Cek, apakah suara saya terdengar? Baik, terdengar. Baik, kami izin untuk melakukan share screen. Apakah share screen-nya sudah terlihat? Iya, Kak. Baik, Kak. Terlihat, Kak. Baik, terima kasih. Izin bertanya kepada kelompok Nambas, apakah tim sudah lengkap? Iya, Kak, sudah lengkap. Baik, terima kasih. Dipersilakan untuk melakukan presentasi tepat pada menit ke-25. Terima kasih. Apakah suaranya saya masih terdengar? Masih. Baik, terima kasih. Anak yang memiliki kesehatan memiliki harapan, dan dia yang memiliki harapan mampu memiliki segalanya. Salah satu fokus permasalahan pemerintah di bidang kesehatan adalah pencegahan stunting, di mana stunting adalah keadaan malnutrisi yang berhubungan dengan ketidakcukupan zat gizi masa lalu, termasuk protein. Namun sangat disayangkan, berdasarkan studi status gizi balita Kemenkes RI 2019, masih terdapat banyak provinsi dengan angka prevalensi stunting di atas standar maksimum nasional. Padahal stunting dapat dicegah dengan banyak cara. Salah satunya adalah dengan pemenuhan asupan gizi seimbang selama 1000 hari pertama kehidupan. Stunting juga termasuk pada salah satu target SDGs, yakni poin kedua. Namun ironisnya, Provinsi Gorontalo menduduki peringkat ketiga dengan angka prevalensi stunting terbanyak sebesar 36,5%. Sementara itu, Provinsi Gorontalo
memiliki salah satu kearifan lokal yang dapat dimanfaatkan untuk pencegahan stunting. Nike merupakan salah satu ikan endemik Provinsi Gorontalo dan juga menjadi makanan favorit masyarakat Sulawesi, khususnya Provinsi Gorontalo. Jika dilihat dari sisi kesehatan, pada ikan Nike mengandung begitu banyak nutrisi seperti protein tinggi, zinc, omega 3 dan 6, ARA, dan juga EPA. Namun sangat disayangkan pengolahan ini hanya sebatas digoreng, dikukus, dan ditumis saja. Oleh karena itu, kami dari kontingen Kampus Merah Meron, Universitas Negeri Gorontalo, melalui program kreativitas mahasiswa bidang kewirausahaan, dengan bangga mempersembahkan Binike, inovasi cemilan lezat dan sehat dari AOS Melanocephalus, mengandung protein tinggi untuk pencegahan stunting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang kami hormati serta seluruh peserta PIMNAS pada room meeting ini. Perkenalkan kami dari tim Binike yang melibatkan beberapa multidisiplin ilmu. Saya sendiri selaku Ketua Ramdan Huno Prodi Keperawatan dan anggota diantaranya Yunus Buhari Hafid Prodi Manajemen, Ramdan Hipi Prodi Keperawatan, Yowan Moha Prodi Perikanan, dan Widya Puspamolo Prodi Keperawatan, dengan dosen pembimbing yang selalu memberikan pendampingan dan pengarahan, Nurse Yuni Arman Sesioli MKP SP Kepj. Dewan juri yang terhormat, adapun metode yang kami gunakan dalam program pelaksanaan PKMK ini yaitu dengan menggunakan metode blended yang terdiri dari virtual digital, daring, serta luring. Segala kegiatan luring tetap menggunakan protokol kesehatan yang ketat. Binike merupakan biskuit berbahan dasar AOS Melanocephalus atau ikan Nike yang kemudian di Gorontalo dikenal dengan sebutan Bro. Inovasi pembuatan produk ini bermula karena banyaknya ikan Nike yang tidak dimanfaatkan dalam pengolahannya. Berdasarkan cerita rakyat, konon katanya Bro merupakan penjelmaan sepasang saudara yang mengalami cinta terlarang dan melarikan diri hingga tiba di muara sungai yang pada akhirnya menjelma menjadi ikan Nike. Namun secara ilmiah Bro merupakan ikan yang memijah di perairan tawar setelah menetas larvanya hanyut ke laut dan kembali ke muara sungai. Spesies buah atau Nike salah satunya itu AOS. Berdasarkan data statistik Setjen Pertanian Indonesia tahun 2018, konsumsi biskuit masyarakat Indonesia meningkat rata-rata sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2018. Juga ketersediaan ikan Nike menurut Zakaria tahun 2018 mencapai angka 181 ton lebih per tahunnya. Inovasi produk Binike menggunakan teknik fortifikasi dengan menambahkan serai jahe dan juga kunyit pada komposisi pembuatan biskuit. Binike juga mengandung protein tinggi yang mampu memenuhi dan memperbaiki kebutuhan gizi pada anak-anak. Juga terintegrasi dengan aplikasi konsultasi kesehatan terkhusus yang berkaitan dengan stunting dan dapat diakses melalui QR Code pada kemasan. Produk kami memiliki prospek usaha yang menjanjikan karena Binike belum pernah ada di pasaran sebelumnya. Juga memiliki keunggulan tersendiri dibandingkan dengan produk lain. Berikut sejumlah faktor SWOT dalam menganalisis keberlanjutan usaha kami. Produk Binike terdiri dari dua jenis kemasan, yaitu kemasan standing pouch yang dijual dengan harga Rp10.000 dan kemasan saset yang dijual dengan harga Rp2.000. Mari kita lihat produk Binike lebih detail. Binike merupakan cemilan yang terdiri dari 3 varian rasa, yaitu rasa original, coklat, dan juga pandan. Untuk desain kemasan sendiri, produk Binike menggunakan labelisasi yang dilandaskan pada Peraturan Badan POM Nomor 24 Tahun 2019 dan juga memiliki filosofi warna tersendiri. Adapun alur produksi dari proses pembuatan produk Binike kami dimulai dari proses pembersihan, penghalusan, pembuatan adonan, pemerapan, pemanggangan, dan diakhiri dengan proses pengemasan. Sedangkan berdasarkan hasil uji laboratorium, dalam produk Binike mengandung protein sebesar 12,52 gram per 25 gram, zinc sebesar 5,74 gram per 25 gram, dan energi sebesar 4,66 kilokalori per gram. Jika dibandingkan dengan produk sejenis yang telah ada sebelumnya seperti Roma Sari Gandum, Good Time, Malkis, Fitbar, dan juga Sojoy, di mana masing-masing memiliki kandungan protein dengan tertinggi berada pada produk Sojoy sebesar 5 gram. Namun sangat disayangkan, angka ini masih terlalu kecil jika dibandingkan dengan produk Binike yang kami tawarkan dengan kandungan protein sebesar 12,52 gram per sasetnya. Di sisi itu, di samping itu, pada produk kami juga dilengkapi dengan fitur aplikasi yang dapat dimanfaatkan oleh konsumen.
Fitur produk Binike dapat dimanfaatkan untuk mengetahui lebih detail lagi terkait produk kami dan dapat dimanfaatkan untuk melakukan pemesanan. Fitur materi stunting dapat dimanfaatkan untuk menambah wawasan keilmuan dan fitur layanan konsultasi menjadikan para konsumen terhubung langsung dengan ahli tenaga kesehatan yang bergerak di bidang kesehatan anak. Dari segi legalitas, kami telah berhasil diterbitkan nomor induk berusaha dan telah berhasil mengajukan haki merek, sertifikasi halal, dan juga pangan industri rumah tangga. Di samping itu, segmentasi pasar dari produk Binike adalah ibu hamil dengan membidik sejumlah 26.191 ibu hamil berdasarkan data statistik Provinsi Gorontalo dan juga orang tua yang memiliki anak usia di atas 2 tahun dengan membidik sejumlah 353.241 anak di Provinsi Gorontalo berdasarkan data statistik. Adapun strategi marketing yang kami gunakan, kami memanfaatkan second marketing strategi, di mana kami memanfaatkan petugas puskesmas dan kader posyandu sebagai communication channel. Dan juga kami menerapkan strategi marketing mix 6P, di mana yang kami tekankan pada policy change adalah untuk meningkatkan penerimaan masyarakat akan konsumsi ikan nike yang dikreasikan menjadi sebuah biskuit. Dengan strategi marketing tersebut, kami telah berhasil bekerja sama dengan puskesmas dan juga salah satu minimarket Jelisus Bakery yang ada di Provinsi Gorontalo, sehingga produk kami telah dipasarkan di minimarket tersebut. Sedangkan kami telah berhasil melakukan pemasaran untuk produk Binike sampai ke Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Provinsi Jambi. Kedepannya produk Binike akan dipasarkan ke seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Sejauh ini media sosial yang digunakan untuk mempromosikan produk kami adalah Facebook, TikTok, Instagram, dan juga salah satu e-commerce Tokopedia. Berikutnya, untuk keberlangsungan usaha ini, kami melakukan analisis keuangan pada produk Binike. Dari perhitungan ini, kami mendapatkan besaran break even point pada kemasan saset sebesar 465 unit dengan satuan rupiah sebesar Rp930.322 serta pada kemasan standing pot sebesar 125 unit dengan satuan rupiah sebesar Rp1.252.608. Kelompok usaha ini telah memulai penjualan pada bulan Agustus tahun 2021. Dilihat dari laporan keuangan pada periode 20 September 2021, kami telah memperoleh laba bersih sebesar Rp1.768.096. Berdasarkan analisis keuangan produk Binike, kemasan saset dan kemasan standing pot memiliki net profit margin masing-masing sebesar 26% dan 32%. Dengan perhitungan revenue cost sebesar 1,5 dan 1,4. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa usaha ini layak untuk dikembangkan. Saat ini ketercapaian pelaksanaan program kami telah berada pada 100% dengan penggunaan dana sebesar Rp8.200.000. Untuk keberlanjutan usaha kami, maka telah kami lakukan analisis di tahun 2022, terbitnya haki merek paten, sertifikasi halal dan PYRT. Di tahun 2023 kami akan bekerja sama dengan 99 puskesmas di Provinsi Gorontalo, dan pada tahun 2024 kami akan melakukan ekspansi pemasaran di luar Provinsi Gorontalo. Berikut adalah beberapa bukti dari dokumentasi kegiatan kami dan juga surat-surat pendukung yang telah berhasil kami dapatkan serta publikasi dari produk Binike. Berikutnya juga ada bukti dari penggunaan dana kami dan juga bukti dari pembelian produk Binike. Kesimpulan dari produk kami adalah bahwa produk Binike merupakan produk kekinian sebagai bentuk diversifikasi produk hasil perikanan dan juga pembunuhan biskuit dengan kandungan yang sehat juga gizi yang tinggi. Oleh karena itu kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi atas pendanaan PKMK ini. Tagline dari produk kami, Binike, penuhi protein ibu hamil, selamatkan masa depan si kecil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 16 yang telah melaporkan materinya. Dipersilakan kepada Dewan Penilaian untuk melakukan sesi diskusi dengan kelompok 16. Terima kasih. Oke, saya mulai dulu. Yang pertama, itu sepertinya ikannya kan hanya ada di daerah Gorontalo ya. Nah itu kalau dikirim sampai tadi katanya sampai ke Jambi, Jawa Timur, apalagi se-Indonesia, mahal dong jatuhnya nanti. Baik. Yang pertama itu, yang kedua mungkin nggak cukup persediaannya karena hanya ada di Gorontalo. Baik Bapak, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Saya izin menjawab
Pertama, berdasarkan dengan apa yang telah kami lakukan, sebenarnya bukan ekspansi, mohon maaf Bapak, sebenarnya bukan dari ikan nikenya yang nanti akan diantarkan, tapi produknya kami Bapak. Jadi sebenarnya juga tidak merubah harga asli dari yang telah kami tetapkan, cuman kemungkinan akan dikenakan biaya tarif pengiriman. Ya Jadi itu yang saya sebenarnya tanya. itu Yang saya tanya kan mahalnya itu mahal pengirimannya. Karena jauh kan, dan nggak bisa diproduksi di Jawa Timur, di Jatim, Jambi, karena ikannya nggak ada. Emang yang saya tanya itu pada biaya transportnya kan nggak murah itu. 26.000 atau 30.000 sekali kirim. Jadi harganya 2 kali lipat dong. Ya Bapak. Jadi kalau misalnya sebenarnya pada saat pelaksanaan kami sampai dengan ke Nusa Tenggara Timur sampai dengan di Provinsi Jambi, ada salah satu keluarga kami yang akhirnya berkunjung ke sana. Jadi kami melakukan pemasarannya langsung dikirimkan oleh keluarga kami, Bapak. Jadi tidak Oh, ya. seperti itu, Bapak. Kalau repotnya kalau nggak punya keluarga ya, nitipnya sama siapa ini? Biayanya. Baik, Bapak. Oke, itu perlu dipertimbangkan juga ya. Jadi biayanya dihitung dengan ongkos transport kalau nggak melibatkan keluarga. Baik, Bapak. Kemudian untuk memang seberapa kritis sih atau seberapa bahaya stunting itu sehingga menjadi concern kalian gitu. Ya, baik Bapak. Jadi sebenarnya stunting ini di Provinsi Gorontalo bahkan menjadi program unggulan dari baik dari gubernur dan juga bupati, masing-masing bupati bahkan pada beberapa Jadi kegiatan kampanye seberapa bahaya itu stunting bagi kehidupan manusia atau kehidupan anak? sangat berbahaya Bapak, karena stunting tidak hanya menjurus kepada psikisnya saja, tapi dari segi psikomotor juga bahkan akan diganggu disebabkan karena stunting ini. Sehingga sangat berbahaya sebenarnya Bapak. Ya, tapi nggak sampai kematian ya? Tidak Bapak. Jadi padahal di dunia itu 17% sampai itu meninggal anak karena stunting. Jadi di Gorontalo lebih aman karena nggak seperti di dunia yang lain ya, di belahan dunia lain. Oke, ini kan menurut pendapat dokter itu ikan nike itu bagus dalam bentuk pepes, masih seger ya, kandungan gizinya masih utuh. Kalau dijadikan biskuit berkurang banyak dong nanti gizinya karena diolah gitu ya. Nah itu gimana menurut kalian? Baik Bapak, terima kasih sebelumnya atas pertanyaannya, saya izin menjawab. Jadi berdasarkan literatur yang kami dapat, kandungan gizi dari ikan nike mencapai angka 16%, sedangkan ketika kami melakukan uji laboratorium untuk biskuit kami yang sudah menjadi dalam sediaan biskuit, itu hanya berkurang sekitaran 4%, jadi masih tersedia 12,52% untuk kandungan protein. Terima kasih. Itu kandungan gizinya apa aja itu sehingga bagus untuk mengatasi stunting? Ikan nike. Baik, Bapak. Jadi selain dari kandungan protein, nike juga mengandung ARA dan EPA, di mana ARA dan EPA juga sangat baik dalam pertumbuhan dan perkembangan sel-sel saraf pada otak, di mana stunting juga tidak hanya secara fisik, namun juga secara psikis, secara kognitif dapat diatasi. Terima kasih. Jadi sasaran utama yang paling bagus siapa itu yang untuk ini, untuk biniki? Baik Bapak, Nike, saya izin. Ya. Baik, saya izin menjawab lagi Bapak. Untuk segmentasi pasar kami adalah ibu hamil dan orang tua yang memiliki anak di atas usia 2 tahun. Nah, di mana sebenarnya untuk stunting itu dapat dicegah sejak 1000 hari pertama kehidupan, di mana sejak janin sampai dengan usia 2 tahun itu sangat baik untuk dipenuhi protein untuk pencegahan stunting. Dan berhubung juga sasaran kami adalah anak usia di atas 2 tahun. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, selamat dan sukses ini ya. Kalau untuk produk ini sendiri, apakah punya rasa yang bervariasi atau seperti apa? Oke, baik Bapak, mohon izin saya ingin menjawab. Jadi untuk produk kami sendiri, kami menyediakan 3 varian rasa Pak. Nah, ada rasa pandan, rasa coklat, dan rasa original Pak. Yang paling disukai rasa apa?
Baik Pak, untuk varian rasa yang paling disukai itu Pak adalah rasa coklat Pak. Rasa coklat ya. Kalau masing-masing rasa itu kalau dari sisi pembuatan tidak ada perbedaan ya dari sisi apa namanya biaya produksi dan seterusnya. Baik Bapak, jadi untuk proses produksi dari masing-masing rasa ini sebenarnya pada dasar atau umumnya adalah sama. Namun kemudian akan berubah ketika nanti kita akan fokuskan kepada masing-masing rasa. Untuk rasa original, dia dengan rasa yang lebih kepada Nike-nya sendiri, sedangkan rasa coklat akan lebih kepada rasa manis yang mungkin lebih dibandingkan dengan rasa original, sedangkan rasa pandan ada bau khas pandannya juga sedikit dari rasa pandannya, tapi tetap pada akhirnya akan memberikan kesan bahwa di dalamnya ini ada ikan Nike, Bapak. Terima kasih. Ya. Kalau dari ikannya nggak ada kesulitan ya untuk memperoleh sebagai bahan baku ya? Baik Bapak, izin menjawab Bapak. Untuk bahan baku sendiri, itu kami sudah bekerja sama dengan mitra yang nelayan yang berada di Provinsi Gorontalo. Dan masyarakat nelayan itu mengatakan bahwa ikan Nike sendiri untuk setiap bulannya itu ada pemasukan Pak. Seperti itu Bapak. Ya, jadi memang sudah tidak ada masalahnya. Kemudian di sini kan fokusnya pada protein ya. Berarti kalau diganti dengan bahan yang lain yang proteinnya tinggi juga bisa sama atau ada karakteristik yang berbeda spesifik di situ? Ya, baik Bapak, bisa disampaikan kembali pertanyaan Bapak. Ini kan fokusnya ke protein tinggi ya. Nah, kalau diganti dengan bahan yang lain berarti bisa ya? Atau seperti apa? Ya, baik Bapak, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi di sini sebenarnya kalau misalnya serta-merta diganti dapat mengganggu proses pemasaran karena yang menjadi proteinnya berasal dari ikan Nike yang merupakan kearifan lokal dari Provinsi Gorontalo sehingga dapat memudahkan kami untuk melakukan pemasaran karena memang juga ikan Nike merupakan makanan khas favorit dari masyarakat Sulawesi khususnya Provinsi Gorontalo. Jadi ketika misalnya diganti dengan kondimen yang lain untuk pemenuhan proteinnya, maka dari kami kemungkinan besar akan sulit Bapak sehingga protein dari ikan Nike ini yang kemudian akhirnya dalam sediaan biskuit tetap menjadi penting Bapak untuk sumber proteinnya. Terima kasih. Oke, kalau untuk pemasaran sudah sampai mana saja ini pemasarannya? Izin menjawab Bapak, untuk pemasarannya itu, untuk melalui online itu kami sudah, seperti yang dijelaskan tadi, sudah sampai Provinsi Jambi dan Nusa Tenggara Timur. Seperti itu Bapak. Ya, kalau untuk produksi tidak ada masalah ya. Jadi misalnya ada pemesanan gitu, pesanan dalam sekali produksi itu bisa menghasilkan berapa ini tadi? Ya baik Bapak, jadi dalam sekali produksi biasanya kami menghasilkan 300 pieces. Paling Ya. minimal Bapak. Itu bisa terjual dalam waktu berapa lama? Baik Bapak, izin menjawab pertanyaannya. Untuk penjualan itu Pak, untuk mencapai titik impas itu kami bisa sampai pada pekan ketiga bulan pertama penjualan. Ya, kalau sekali produksi itu bisa terjual berapa lama? Ya baik Bapak. Jadi untuk produksinya bisa terjual sampai tidak sampai dengan 1 bulan. Oh, berarti produksinya sebulan sekali gitu ya? Iya Pak, sebulan sekali Bapak. Kira-kira untuk keberlanjutan usaha gimana ini kalau sebulan sekali? Idealnya kan kalau bisa mungkin seminggu berapa kali atau sehari sekali misalnya gitu. Gimana? Baik Bapak. Jadi begini Pak, untuk produksi produksi biskuit Nike itu tersendiri Pak dibuat pada pekan pertama bulan, pada minggu pertama bulan Agustus Pak. Jadi dan untuk bulan September itu kita buat biskuit Nike itu pada pertama juga Pak. Jadi pembuatan biskuit itu hanya memakan waktu 7 hari Pak. Ya, oke. Jadi memang seperti itu ya. Kita Selamat ya buat tim dari Universitas Negeri Gorontalo dengan Nike, biskuit Nike. Jadi baik sekali ide kalian ini. Dan saya ingin bertanya, saya belum lihat cara produksi kalian di mana di PPT. Apakah di oven itu buat masih di skala laboratorium atau? Ya, baik Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi ini sudah dibuat tidak lagi di laboratorium tapi sudah diproduksi di rumah Ibu. Jadi ovennya dilakukan pemanggangan. Jadi tempat usaha itu sudah ada sendiri. Tidak Ibu, masih dilakukan di salah satu rumah dari anggotanya kami.
masih Kali produksi rumahan tadi Ibu. disampaikan produksinya setiap bulan ya. Iya Ibu. Setiap bulan menghasilkan berapa banyak? Paling minimal Ibu 300 pieces. 300 pieces. Nah, untuk daya tahannya berapa lama? Baik Ibu, izin menjawab. Untuk daya tahan produk kami itu selama 1 bulan Ibu. Terima kasih. 1 bulan. Komposisi nilai gizinya sudah ada. Ya Ibu, jadi untuk komposisi nilai gizi juga sudah kami terapkan. Jadi ini kalian memang uji sendiri ya di laboratorium nilai gizinya. Ya Ibu, langsung di laboratorium ITP yang ada di Universitas Negeri Gorontalo. Oke. Saya lanjut. Untuk kemasan hanya 1 kemasan. Untuk varian tidak ada di kaleng atau apa? Baik Ibu, Nah untuk kan kalau kemasan begini cepat tidak tahan ya, kerenyahannya tidak terlalu tahan. Ya Ibu, jadi untuk sejauh ini kami masih menyediakan dalam 2 sediaan kemasan Ibu, kemasan standing pouch dan juga kemasan saset. Iya, kemasan saset. Jadi maksud saya kan kalau saset oke 1 kali makan, tapi yang lebih besar ini berapa bungkus di dalam ini? Jadi di dalam kemasan saset juga sudah tidak di dalam kemasan standing pouch tidak dalam sediaan saset lagi, tapi sudah dalam keping-keping biskuitnya Ibu. Seperti itu Bu. Oke. Nah saya ingin tanya bagaimana kalian akan promosi biskuit Nike ini, karena kalau Nike kan lebih enak dimakan seperti tadi kan ada digoreng ya, dibuat perkedel atau ada di pepes. Nah, pepes kan lebih fresh, nilai gizinya juga masih dijamin ya. Bagaimana? Karena kalau hanya terbatas di Sulawesi ya. Kalau Sulawesi itu memang orang lebih suka makan yang segar seperti itu. Ya. Gimana? Baik Ibu, jadi memang sebenarnya ikan nike sebagaimana yang dikatakan lebih enak dimakan dalam keadaan lebih segar. Tapi berdasarkan dengan bahkan mungkin dialami oleh keluarga saya disebabkan karena tidak mengkonsumsi ikan nike ini dengan baik sehingga dapat menyebabkan pecahnya pembuluh darah yang berakhir pada kematian ibu karena juga kandungan yang terlalu tinggi dari proteinnya ketika misalnya tidak dikonsumsi dengan baik. Sehingga kami juga berinisiatif juga melakukan hal ini di samping untuk mencegah stuntingnya ibu. Dan untuk strategi pemasarannya kami melakukan strategi sosial marketing strategi dengan memanfaatkan kader posyandu dan petugas puskesmas sebagai communication channel. Di samping itu juga kami berusaha tetap menerapkan marketing mix 6P dan juga kegiatan pemesanan secara online melalui WhatsApp, Instagram, TikTok, dan juga e-commerce Tokopedia. Seperti itu, Ibu. E-commerce cukup. Jadi kalau sasarannya untuk ibu hamil dan sampai tadi ibu yang memiliki anak 2 tahun. Iya, Ibu. Ada perbedaannya tidak nilai gizi? Tidak ada perbedaan, Ibu, untuk masing-masing yang ada di kemasan standing pouch dan saset. Tapi segmen dan target pasar ini kami tentukan disebabkan karena kebutuhannya, Ibu. Ibu hamil yang 2+ ini apa maksudnya di kemasan? Untuk anak usia di atas 2 tahun, Ibu. Ada lagi yang jadi kemasannya beda, yang 2+ dengan yang ibu hamil, atau? Tidak, Ibu, sama saja. Tapi peruntukannya, Ibu. Jadi berdasarkan labelisasi yang ada di peraturan BPOM, ada peruntukan. Nah, 2+ itu sebagai makna peruntukan. Jadi 2 tahun ke atas, Ibu. Dikonsumsi oleh 2 tahun ke atas. Ini pemasarannya tadi sudah sampai di mana? Di Sumatera ya? Di Jambi? Provinsi Jambi sama dengan Nusa Tenggara Timur, Ibu. Sudah sampai ke Manado belum ini? Untuk sejauh ini kami belum mendapatkan pelanggan di Manado. Kan lebih dekat. Ya, mudah-mudahan ke depannya juga insya Allah bisa sampai ke Manado dan ke seluruh provinsi yang ada di Indonesia, Ibu. Sehingga bisa mengenalkan, oh ini merupakan kearifan lokal dari. Terima kasih, Ibu. Siap, terima kasih, Ibu. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih kepada kelompok 16 yang telah memaparkan materinya. Dan saya mengucapkan terima kasih. Berikut adalah kelompok terakhir, yaitu kelompok 17.